Kendala yang paling besar untuk seseorang bisa mengampuni atau memaafkan sesungguhnya terletak di dalam pikiran kita. Apa yang ada di dalam benak, apa yang tersembunyi secara batiniah, yang orang lain mungkin tidak ketahui. Itulah sebenarnya sumber permasalahan kita, sehingga kita sulit untuk mengampuni atau memaafkan. Begitu pula ketika pikiran kita yang masih dijejali oleh semangat menghakimi, yang merupakan satu tabiat terburuk dan yang membuat hubungan makin terpuruk, yaitu bila pikiran kita penuh dengan semangat menghakimi, penuh dengan tabiat untuk menilai orang atau merasa diri benar dan menganggap orang lain selalu salah. Ini semua tabiat-tabiat penghakiman yang seringkali ada dalam pikiran kita. Dan inilah sebenarnya kendala terbesar. Saya pernah membaca satu buku judulnya Let God Be Judge. Biar Allah menjadi hakim. Buku itu memaparkan bahwa penyebab utama seseorang mengampuni bukan karena kurangnya kasih, tapi justru karena merasa diri adalah hakim dan mau jadi hakim atau main hakim sendiri, tidak memberikan hak penghakiman kepada Tuhan yang sebenarnya paling pantas untuk menghakimi, bukan kita hakimnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di dalam Roma pasal 14 ayat yang keempat dan yang ke-10. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 adalah sebuah pelajaran praktis dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Setelah pasal 1 sampai 11, pemaparan tentang pengajaran yang cukup berat tentang siapa itu Allah dan siapa itu manusia di hadapan Allah. Maka mulai pasal 12 dan selesainya kitab Roma, Paulus justru mengajarkan tentang perihal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah perihal menghakimi. Ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Paulus dalam ayat 4 dan 10 ini. Pertama adalah siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Seolah Rasul Paulus menanyakan tentang identitas diri setiap kita, orang percaya. Kita perlu tahu diri, kita perlu sadar bahwa diri kita bukan hakim. Identitas kita sesungguhnya adalah umat, hamba, pribadi yang membutuhkan Tuhan. Dan bukan kita yang menghakimi Tuhan atau menghakimi sesama kita atau menghakimi sekeliling kita. Siapakah kamu merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan jati diri. Agar kita sadar diri. Siapa saya? Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya sama dengan manusia yang lain. Tidak lebih baik dari mereka. Juga tidak lebih buruk dari mereka. Tapi saya di hadapan Tuhan adalah hamba, umat, pribadi yang tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, tidak ada hikmat yang membuat saya bisa menilai orang lain dengan benar. Lalu di dalam ayat 10, Rasul Paulus menanyakan lagi, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Kalau tadi pertanyaannya adalah siapakah kamu, berkaitan dengan identitas bahwa kamu bukan hakim, Tuhanlah yang berkuasa menjadi hakim yang menentukan segala sesuatu, yang menilai dengan kebenarannya dan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, serta memastikan akan dampak dari perbuatan seseorang benar atau salahnya itu.
Lalu pertanyaan kedua, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Ini merupakan pertanyaan yang lebih mendasar lagi berkaitan dengan alasan seseorang menghakimi. Disejajarkan kata mengapa engkau menghakimi itu dengan mengapa engkau menghina saudaramu. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa yang namanya menghakimi itu sama dengan menghina. Karena menghakimi selalu menempatkan diri si hakim itu dalam posisi yang lebih tinggi daripada yang dihakimi. Berarti ada kesenjangan di mana kita merasa lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain, dan orang lain itu lebih rendah. Bukankah ini sebuah penghinaan? Karena semua kita sama. Kita harus menghadap tahta pengadilan Allah dan bukan kita yang menjadi hakimnya di dalam pengadilan itu. Di dalam kitab Roma 14 ayat 10 yang versi mudah dibaca, dikatakan, jadi mengapa kamu menghakimi saudaramu seiman? Mengapa kamu anggap bahwa lebih baik daripada saudaramu? Kita semua akan berdiri di hadapan Allah dan dialah yang akan menghakimi kita. Lebih tegas lagi dalam versi bacaan tadi bahwa mengapa kamu menganggap diri lebih baik daripada saudaramu? Kalau tadi bukan saja menghina, tetapi ini menganggap remeh, menganggap diri lebih baik. Inilah sebenarnya penyebab seseorang sulit memaafkan atau mengampuni. Karena selalu merasa ada di atas angin, merasa dirinya lah yang paling benar, atau berbagai macam dalih dan alasan dikemukakan untuk membenarkan diri. Dan inilah sebenarnya penyebab rusaknya sebuah hubungan. Apa yang Rasul Paulus ingin katakan kepada jemaat di Roma adalah berkaitan dengan pikiran mereka. Bahwa pikiran yang masih dijejali dengan semangat menghakimi, menilai orang lain lebih rendah, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, lebih benar dari orang lain, menghina orang lain, dan lalu kemudian meremehkan orang lain. Semua ini adalah pikiran-pikiran yang masih dijejali semangat menghakimi. Yang membuat kita, bila semangat menghakimi itu sudah memenuhi pikiran kita, kita akan menjadi tuli. Kita tidak bisa dengar lagi akan segala alasan orang lain karena sudah terkabuti mata kita, pikiran kita sudah terkabuti oleh semangat menghakimi tadi. Dan juga kita menjadi tidak peduli. Kita sudah merasa saya yang benar, dia yang salah. Dan kita sudah tidak mau peduli lagi dengan apa yang dikatakan. Kita mungkin akan mengatakan, sudah tidak perlu penjelasan lagi. Saya sudah tahu kenapa kamu melakukan demikian. Dan kalau sudah berkata demikian, bukankah kita menempatkan diri sebagai hakim? Dan bukan saja semangat menghakimi yang menjejali pikiran membuat kita tuli, membuat kita tidak peduli, tetapi juga membuat kita tidak lagi jeli untuk memperhatikan orang lain. Sudah penuh dengan segala macam amarah dan kekerasan hati, tak ada lagi kelembutan, dan mata kita sudah tidak jeli lagi memperhatikan bahwa di balik segala pergumulan seseorang atau kesalahan yang dibuatnya, ada penyebab, ada sesuatu yang mendorong, ada pergumulan yang berat sampai dia akhirnya melakukan kesalahan itu. Disinilah pentingnya kita menggunakan akal pikiran kita yang dijejali dan dipenuhi oleh semangat mengasihi, melayani, mengampuni. Karena dengan demikian kita akan menjadi buka telinga, tajam mendengar, peduli kepada mereka, dan jeli memperhatikan apa yang menjadi pergumulan orang yang sulit kita ampuni itu, atau yang berbuat kesalahan kepada kita itu. Mari kita belajar untuk menyadari bahwa bukan kita hakimnya, Allah lah yang pantas menjadi hakim, dan kita semua manusia tak satu pun yang tidak akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dia penentunya. Karena itu datanglah, berserahlah kepadanya, dan biar Tuhan yang menjadi hakim, karena memang bukan kita hakimnya. Selamat mengasihi lagi, selamat melayani, selamat mengampuni, memaafkan dengan kekuatan anugerah Tuhan. Amin.